Nah, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 205 sampai dengan 210 ya. Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka bab 7 tentang statistika. Di video kali ini kita akan lanjutkan dengan ukuran penyebaran ya, jangkauan interkuartil. Nah, ini bagian yang pertama ya. Ukuran penyebaran dari sekumpulan data mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar. Nah, ini penting ya, poinnya ada di sini. Dua kelompok data yang memiliki min yang sama bisa jadi memiliki ukuran penyebaran yang sangat berbeda. Ya, kita akan pelajari di eksplorasi 7.8. Ya, nanti kita akan membandingkan ukuran penyebaran dari dua kelompok data tunggal yang sebenarnya memiliki min atau rata-rata yang sama. Ya, ayo bereksplorasi. Kelompok pertama terdiri dari 12 orang. Memiliki umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dan seterusnya sampai usia 18 tahun. Kelompok kedua yang juga terdiri dari 12 orang, memiliki umur 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya sampai usia 36 tahun. Ya. Selanjutnya hitunglah min, Q1 dan Q3 dari kedua kelompok di atas. Min ini adalah nilai rata-rata. Ya, Q1 ini adalah kuartil bawah, Q3 adalah kuartil atas. Ini sudah kita bahas di video materi sebelumnya, ya Dek ya. Oke, sekarang kita akan coba menghitung min untuk kelompok data yang pertama. Berarti X1 bar, ya Dek ya. Caranya adalah data yang ada di sini kita jumlahkan seluruhnya, kemudian kita bagi dengan 12. Langsung ya, jadi 13 ditambah 14 ditambah 15 dan seterusnya. Ini kita singkat aja supaya cepat ya. Kemudian kita bagi dengan 12. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya akan sama dengan 16 ya, 16 tahun. Ini adalah rata-rata usia orang yang tergabung pada kelompok pertama. Sekarang pada kelompok kedua, caranya sama. X2 bar itu akan sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah 36. Kemudian ini kita bagi dengan 12 ya. Nah, ini nanti kalau dihitung hasilnya juga sama, yaitu 16 tahun ya. Jadi rata-rata orang yang tergabung pada kelompok kedua usianya adalah 16 tahun. Rata-rata umur dari kelompok pertama maupun kelompok kedua adalah 16 tahun. Nah, walaupun kedua kelompok memiliki min yang sama, namun jika kalian memperhatikan setiap data dari kedua kelompok, manakah yang menurut kalian lebih mewakili kelompok umur siswa? Ya, penekanannya ada di kalimat ini sebenarnya. Manakah yang lebih mewakili umur orang dewasa dan anak kecil? Jelaskan alasanmu. Jadi ya, ingat, kedua kelompok ini memiliki rata-rata usia yang sama, yaitu 16 tahun. Tetapi kalau kita bandingkan, ya, pada kelompok pertama, datanya ini lebih seragam. Ya, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Jadi, di sini orang-orangnya seusia, ya, relatif sebaya. Nah, belasan tahun. Sehingga kalau rata-ratanya 16 tahun, ya, rata-ratanya 16 tahun ini bisa mewakili data usia orang-orang yang tergabung pada kelompok pertama. Oke, beda halnya dengan kelompok kedua. Data usia orang-orang yang tergabung pada kelompok kedua ini beraneka ragam. Ya Dek ya, ada yang berusia setahun, ini kan bayi. Kemudian ada yang berusia 3 tahun dan 4 tahun, ini balita. Kemudian ada yang berusia 12 tahun, ini remaja. Kemudian ada yang berusia 27 tahun sampai 36 tahun, ini adalah usia dewasa. Jadi datanya lebih beragam. Sehingga dengan adanya keanekaragaman ini, ya Dek ya, maka kalau rata-rata usianya adalah 16 tahun, ini tidak cukup menggambarkan data usia orang-orang yang tergabung pada kelompok kedua. Ya, lah inilah yang nantinya akan kita hitung ukuran penyebaran datanya. Ya, paham ya? Oke, berarti nanti kalau ditanya, manakah menurut kalian yang lebih mewakili kelompok umur siswa? Jawabannya tentu saja adalah kelompok pertama. Nah, karena datanya lebih seragam. Ya Dek ya. Salah satu ukuran penyebaran yang telah kalian pelajari sebelumnya adalah jangkauan atau ring.
Ring pada kelompok pertama 18 dikurang 13 sama dengan 5. Ingat, ring atau jangkauan itu merupakan data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil ya. Kalau contoh kasusnya di sini adalah umur, berarti yang dikurangi adalah umur yang tertua dikurangi umur yang termuda ya, 5 tahun. Ini untuk ring kelompok pertama. Untuk ring kelompok kedua 36 dikurang 1 sama dengan 35 tahun. Nah, ring kelompok kedua lebih besar daripada ring kelompok pertama, berarti data pada kelompok kedua jauh lebih tersebar ya, karena ringnya lebar dibandingkan dengan kelompok pertama ya kan. Ini terpaut 35 tahun ya, dari orang pertama yang usianya setahun sampai orang yang ke berapa tadi, ke-12 ya Dek ya, yang usianya 36 tahun, berarti terpaut 35 tahun. Nah, ukuran penyebaran lain yang dapat digunakan adalah jangkauan interkuartil. Ini yang sedang kita pelajari. Jangkauan interkuartil diperoleh dengan cara mencari selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Berarti rumus jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Ya Dek ya. Untuk menghitung Q1 dan Q3 pada kelompok pertama dan kelompok kedua ya, tentunya tidak perlu menggunakan metode interpolasi karena berupa data tunggal ya. Karena seperempat data sama dengan seperempat kali 12 sama dengan 3, ini berarti kita akan menghitung Q1 dan Q3 ya. Ini adalah letak Q1 jadi ya. Maka Q1 terletak di antara data ketiga dan keempat. Sedangkan ini untuk Q3 ya, 3/4 kali 12 sama dengan 9, maka Q3 terletak di antara data ke-9 dan ke-10. Ini saya tampilkan lagi datanya. Ini adalah data kelompok pertama, ini adalah kelompok kedua ya. Untuk Q1 terletak di antara data ketiga dan keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Ya, ini adalah Q1. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ini adalah Q1 pada kelompok kedua. Selanjutnya untuk Q3 terletak di data ke-9 dan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ya. Ini adalah Q3, kelompok kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah Q3. Nah, untuk kelompok pertama, Q1 setelah dihitung sama dengan 15 ya. Q3 sama dengan 17. Kelompok kedua setelah dihitung Q1 4,5, Q3 sama dengan 28,5. Masih ingat kan ya bagaimana cara menghitung Q1 dan Q3 setelah letaknya ketemu? Nah, atau saya tuliskan lagi aja ya supaya enak dipakai belajar. Di sini enaknya kita pakai data yang kedua aja ya, kelompok kedua ini yang sedikit lebih sulit. Jadi kalau Q1 data ketiga dan keempat ini kita jumlahkan, berarti 4 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya adalah 4,5. Kemudian untuk Q3 berarti data ke berapa tadi? Ke-9 dan ke-10, 28 ditambah 29 dibagi 2 ya Dek ya. Ini akan sama dengan 28,5. Nah ini ya, 4,5 dan 28,5. Selanjutnya jangkauan interkuartil kelompok pertama 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Ingat ya, jangkauan interkuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Oke. Sedangkan jangkauan interkuartil kelompok kedua 28,5 dikurang 4,5 sama dengan 24. Jika hasil di atas ditampilkan dalam tabel jadinya seperti ini. Untuk kelompok pertama dan kelompok kedua minnya sama, yaitu 16 ya, kemudian ringnya beda. Kelompok pertama 5, kelompok kedua 35. Jangkauan interkuartilnya juga beda. Kelompok pertama 2, kelompok kedua 24. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun kedua kelompok memiliki rata-rata umur yang sama yaitu 16 ya, kalian akan dapat menemukan teman-teman yang seumuran dengan kalian ya, maksudnya yang rata-rata usianya 16 tahun pada kelompok pertama dibandingkan dengan kelompok kedua. Ingat, kalau di kelompok kedua tadi kan pautan usianya atau ragam usianya itu lebih bervariasi ya kan. Jadi ada yang berusia 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai usia 36 tahun. Beda halnya dengan kelompok pertama. Nah, maksudnya begitu ya. Hal ini dikarenakan data-data yang tersebar pada kelompok pertama memiliki ukuran penyebaran yaitu ring dan jangkauan interkuartil yang lebih kecil
jika dibandingkan dengan kelompok kedua. Jadi, data pada kelompok pertama banyak yang besarnya di sekitar min, ya, yang hampir sama dengan nilai rata-ratanya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu menghitung varian dan simpangan baku pada data tunggal. Ukuran penyebaran lainnya yang biasa digunakan untuk mengetahui sebaran data adalah varian. Nah, semakin kecil varian, maka data-data dalam kelompok tersebut semakin seragam, ya, semakin tidak bervariasi karena variannya kecil. Nah, kan begitu, ya, yaitu mendekati min kelompok. Demikian juga sebaliknya, ya, makin besar varian berarti makin bervariasi, makin beraneka ragam datanya. Varian diperoleh dengan cara mengurangi setiap data, ya, mengurangi setiap data dengan min atau dengan rumus sebagai berikut. Jadi varian sama dengan sigma dalam kurung X min X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N, ya, di mana X bar adalah min. Varian sering ditulis dengan simbol sigma kuadrat. Jadi ini sigma, ini juga sigma, ini alfabet Yunani, gitu ya. Yang di atas yang seperti huruf E ini adalah sigma, huruf besar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau sigma yang di bawah ini adalah sigma huruf kecil. Ya, yang di atas ini artinya jumlahkan, kemudian kalau yang di bawah, ya, ini kalau sigma kuadrat, ini adalah menyimbolkan tentang varian. Ya, kita lanjutkan. Sedangkan simpangan baku adalah akar dari varian. Simbol untuk simpangan baku adalah sigma. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi di bawahnya tanda akar ini adalah varian. Ya, simpangan baku itu adalah akar dari varian. Oke, langsung saja kita masuk ke eksplorasi 7.9. Membandingkan varian dari dua kelompok data tunggal. Ya, kembali ke soal kelompok umur. Kelompok pertama terdiri dari 12 orang. Ini tadi sudah kita bahas, ya, contoh soalnya, ya. Kelompok kedua juga terdiri dari 12 orang, umurnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah varian dan simpangan baku dari kedua kelompok umur tersebut. Nah, ini rata-rata dari kelompok pertama maupun kedua sama dengan 16. Ini tadi sudah kita hitung, ya, di awal. Ini minnya. Selanjutnya, marilah kita hitung varian dari masing-masing kelompok. Varian kelompok pertama. Nah, ini kelompok pertama. Kemudian ini kelompok kedua, kemudian ini rumusnya. Ya, varian rumusnya adalah sigma dalam kurung X min X rata-rata dikuadrat per N. Ini berlaku untuk setiap data. Coba perhatikan baik-baik, ya. Pada kelompok pertama berarti data pertama adalah 13. Nah, tinggal ditulis di sini 13 dikurangi 16. Rumusnya kan X dikurangi X rata-rata. Ya, Dek, ya. 13 dikurangi 16. Kemudian dikuadratkan. Ditambah data yang kedua, ya, 14 dikurang 16 dikuadratkan. Lalu data yang ketiga, di sini 15 sama dengan data yang keempat, berarti 15-nya ada 2. Nah, supaya tidak terlalu panjang, cara menulisnya adalah 2 kali dalam kurung 15 dikurang 16 kuadrat. Demikian juga untuk 16, ya, Dek, ya. Lalu untuk 17, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis 5 kali dalam kurung 17 dikurang 16 kuadrat. Dan yang terakhir adalah, nah, ini 18 dikurang 16 kuadrat. Kemudian faktor pembaginya ini adalah N. N itu adalah banyaknya data, yaitu 12. Nah, setelah dihitung, ya, hasilnya adalah 2. Nah, jadi varian bagi kelompok 1 sama dengan 2. Kemudian kita akan menghitung varian bagi kelompok 2. Ya, caranya sama. Ya, jadi data pertama 1 dikurangi dengan 16 dikuadratkan, ditulis di sini. Data kedua 3 dikurangi dengan 16 dikuadratkan, ditulis di sini. Data ketiga 4, ini jauh lebih beragam, ya, jauh lebih berbeda-beda. Nah, 4 dikurangi 16 dikuadratkan, ditulis di sini. Sampai yang terakhir, ya, 36 dikurangi 16 dikuadratkan, ditulis di sini. Kemudian faktor pembaginya masih sama dengan 12, ya, karena banyaknya data 12. Nanti setelah dihitung hasilnya adalah 159,2. Nah, Adik-adik, simpangan baku bagi kelompok data pertama adalah akar dari 2, ya, 1,41. Simpangan baku bagi kelompok 2 adalah akar dari 159,2, yaitu 12,62. Nah, kita dapat melihat bahwa nilai simpangan baku kelompok 2 ini jangan rancu dengan varian, ya, Dek, ya.
Jadi enaknya ini saya ganti aja. Nah, ini bukan sigma kuadrat tapi sigma kelompok 2 ya, simpangan baku dari kelompok 2. Kita dapat melihat bahwa nilai simpangan baku kelompok 2 yang besar menunjukkan bahwa data-data umur pada kelompok 2 memiliki sebaran yang jauh dari min kelompok 2 ya, yang jauh dari rata-rata dari kelompok 2. Sedangkan kelompok 1 memiliki data-data yang relatif seragam dan mendekati min dari kelompok 1. Oke, ini adalah bagaimana cara menginterpretasikan atau memaknai nilai simpangan baku dari masing-masing kelompok ya. Makin besar nilai simpangan baku, otomatis memiliki sebaran yang lebih bervariasi ya, atau yang lebih jauh dari nilai rata-rata dari kelompok data tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau makin dekat berarti makin seragam, makin mendekati nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Kemudian di sini ada cara lain atau rumus lain dalam menghitung varian. Ya, jadi istilahnya ini adalah rumus yang kedua. Nah, ini rumus kedua. Kalau ini adalah rumus pertama. Ya, sama saja sebenarnya. Oke, sigma x kuadrat per n berarti nanti datanya dikuadratkan dulu, terus dijumlahkan dibagi dengan n, dibagi dengan banyaknya data, lalu dikurangi dengan sigma x per n dikuadratkan. Ya. Yang terletak di dalam kurung ini adalah nilai rata-rata. Ya kan? Coba kita lanjutkan dulu. Marilah kita menghitung ulang nilai dari varian kelompok 1 dengan menggunakan rumus di atas. Ya, berarti dengan menggunakan rumus yang kedua. Lalu membandingkan hasilnya dengan cara sebelumnya. Nah, ini datanya saya tampilkan lagi ya. Oke, ini adalah kelompok yang pertama. Nah, kita akan hitung dulu sigma x, berarti datanya di total dijumlahkan 13 tambah 14 tambah 15 tambah 15 dan seterusnya sampai tambah 18 ya. Ini sama persis seperti ketika kita mencari rata-rata, kita total. Nah, hasilnya 192 yang ini. Kemudian sigma x kuadrat, berarti masing-masing data ini kita kuadratkan dulu ya, jadi 13 kuadrat, 14 kuadrat, 15 kuadrat, 15 kuadrat dan seterusnya sampai 18 kuadrat kemudian dijumlahkan. Nah, ini ya. Ternyata hasilnya adalah 3096. Nah, karena jumlah data ada sebanyak 12, berarti kan n-nya 12. Jadi ya, kita masukkan ke rumus, hasilnya begini. Ya. Untuk sigma x kuadrat per n berarti ya 3096 per 12. Kemudian untuk sigma x per n ya, ini akan sama dengan 16 sebenarnya. Jadi sekali lagi ini adalah rata-rata. 192 per 12 ini sama dengan 16. Nah, hasil akhirnya ya deh ya, sigma kuadrat sama dengan 2. Artinya variannya sama dengan 2. Oke. Ayo berdiskusi. Mengapa rumus kedua bisa memberikan hasil yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nanti akan saya buatkan di video tersendiri ya deh ya. Jadi nanti kita akan turunkan, kita akan bongkar rumus varian ini, rumus yang pertama, bagaimana caranya supaya menjadi rumus yang kedua. Sehingga baik rumus pertama maupun rumus kedua ini sama-sama menghitung varian ya, tapi tidak kita lakukan di video kali ini supaya tidak makin panjang ya durasinya. Oke, bagaimanakah hasil varian dengan cara ini dibandingkan dengan cara sebelumnya? Apakah sama? Jelas hasilnya pasti sama. Ya, kalau beda berarti ada kesalahan atau ada kekurang telitian. Nah, kira-kira seperti itu. Ayo mencoba. Nah, kalian dapat mencoba untuk mencari varian dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma x kuadrat per n dikurang dalam kurung sigma x per n kuadrat untuk kelompok data yang kedua. Oke ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung dulu sigma x. Ya deh ya, sigma x ini kita hitung dulu. Berarti datanya kita total, kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai ditambah 36. Nah, ini nanti kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 192. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung sigma x kuadrat. Ya, jadi datanya kita kuadratkan, masing-masing kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, ya. Berarti 1 kuadrat terus ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah 36 kuadrat
Lah nanti ini kalau dihitung ya, hasilnya itu adalah 4982. Oke. Sigma X-nya ada, sigma X kuadratnya ada, N-nya sama dengan 12. Ya kan? Jadi banyaknya data pada kelompok kedua ini sama dengan 12. Maka tinggal kita masukkan ke rumus. Sigma kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N. Ya, sigma X kuadratnya 4982 dibagi dengan 12 ya. Dikurangi dengan dalam kurung sigma X berarti 192 dibagi dengan 12. Nah, sekali lagi ini adalah nilai rata-rata ya Dek ya. Jangan lupa dikuadratkan. Maka nanti kalau dihitung berarti ini sekian dikurangi 16 gitu kan. Sekian dikurangi 16. Lah, hasilnya itu pasti akan sama dengan 159,2. Ya, silakan nanti ini dicoba sendiri ya. Nah, ini silakan dicoba dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Ini 192, 4982, kemudian masukkan ke rumus ini, hasilnya akan sama dengan rumus yang pertama. Ya, jadi variannya 159,2. Ini adalah untuk kelompok yang kedua. Ya, jelas ya. Oke. Nomor 2, jika ada kelompok ketiga yang juga beranggotakan 12 orang. Ya, bisa membayangkan ya. Namun semuanya berusia 16 tahun. Berarti sama seluruhnya usianya 16 tahun. Ya, orang pertama sampai orang ke-12 usianya 16 tahun. Nah, tanpa melakukan perhitungan menggunakan rumus, bisakah kalian menentukan min, varian, dan simpangan baku dari kelompok ketiga ini? Untuk min, ya jelas hasilnya adalah 16 tahun. Karena ada 12 orang yang usianya sama, yaitu 16 tahun. Untuk varian dan simpangan baku jelas nanti hasilnya 0. Ya. Atau ini saya tampilkan lagi rumusnya ya. Nah, untuk X rata-rata ya, X bar. Ada 12 orang ya Dek ya. Masing-masing usianya 16 tahun. Berarti kalau dijumlahkan 12 kali 16, kemudian untuk mencari rata-rata kita bagi dengan N. Nah, berarti dibagi dengan 12. 12-nya dicoret. Nah, maka kita akan dapatkan X bar atau usia rata-ratanya sama dengan 16 tahun. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dihitung. Ya, ini hanya sekedar membuktikan saja. Kemudian untuk varian, ya Dek ya. Varian itu kan rumusnya sigma dalam kurung X min X rata-rata kuadrat per N. Nah, X-nya ini kan sama. Dari orang pertama sampai orang ke-12 sama, yaitu sama dengan 16. Nah, kebetulan X rata-ratanya juga 16, berarti kan 16 dikurangi 16. Gitu ya, berarti kan 0. Nah, 0 kuadrat 0, 0 dibagi dengan bilangan berapapun termasuk dibagi dengan 12, hasilnya ya pasti 0. Artinya nanti sigma kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sigma kuadrat sama dengan 0, berarti sigmanya juga sama dengan 0. Jadi ketika variannya sama dengan 0, artinya simpangan bakunya juga sama dengan 0. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga, varian dan simpangan baku pada data kelompok. Sama halnya seperti mencari min dari data kelompok. Kita akan selalu mengasumsikan bahwa data-data yang terdapat dalam kelas interval tertentu diasumsikan tersebar merata, sehingga kita dapat menggunakan nilai tengah dari setiap kelas interval. Mari kita lihat soal berikut ini. Nah, ini ya. Eksplorasi 7.10, varian dalam data kelompok. Dari suatu penelitian mengenai lamanya baterai HP, ya, ini durasi dari baterai HP ya maksudnya, diperoleh data sebagai berikut. Nah, durasi baterai ya dalam satuan jam. Untuk kelas interval yang pertama 6-10 jam, frekuensinya 2. Kemudian kelas interval kedua 11-15 jam, frekuensinya 10 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan varian dan simpangan dari durasi baterai tersebut. Ya, varian itu simbolnya adalah sigma kuadrat, simpangan simbolnya adalah sigma. Nah, Adik-adik, untuk data kelompok, maka kita perlu menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas terlebih dahulu. Jadi, kalau 6-10, nilai tengahnya adalah 8, kan begitu. Ya, nilai yang terletak tepat di tengah-tengah antara 6 dan 10 itu 8. Kalau 11 dan 15
berarti nilai tengahnya adalah berapa coba? 11, 12, 13. Nah, ini pas di tengah-tengah. Ya, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, dan seterusnya. Lalu mencari nilai sigma X dan sigma X kuadrat. Agar lebih mudah, kita tempatkan semua nilai tersebut dalam tabel berikut ini. Nah, ini. Oke, saya tampilkan lagi. Ini adalah tabel durasi baterai HP. Ya. Kemudian ini adalah nilai tengah dan frekuensi ya dari masing-masing kelas interval. Untuk kelas interval yang pertama, nah ini 6 sampai 10, nilai tengahnya 8 ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya. Kemudian ditulis di sini. Nah, kemudian 11 sampai 15, nilai tengahnya 13 ya, 16 sampai 20, nilai tengahnya 18, 21 sampai 25, 23, 26 sampai 30, di sini 28. Nah, masing-masing ditulis di sini, gitu ya. Ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval, ya, paham ya? Selanjutnya frekuensinya juga kita letakkan di sebelahnya. Ya, 2, 10, 18, 45 dan 5. Oke. Berikutnya kita kalikan ya antara nilai tengah dengan frekuensi. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. 13 kali 10 130. 18 kali 18 324 ya. Ini adalah F kali XI. Ya, frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kemudian kolom yang sebelahnya ini adalah F kali XI kuadrat. Ya. Jadi XI kuadrat berarti ya kalau misalkan 8 ini 64. Nah, 64 kali 2 sama dengan 128 ditulis di sini. Ya. Selanjutnya kalau nilai tengahnya 13 dikuadratkan 169 dikalikan dengan 10 1690 ditulis di sini dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah penjumlahan totalnya. Ya, jadi ini sigma F, yang di sini adalah sigma FXI ya. Lalu yang di sini adalah sigma FXI kuadrat. Ya, nah ini. Dari tabel di atas kita memperoleh bahwa sigma F sama dengan 80, sigma F kali X 1645, kemudian sigma Fx kuadrat 35.375. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya varian. Ya, ini saya tampilkan lagi rumus untuk menghitung varian pada data tunggal. Nah, pada data tunggal. Sementara ini adalah rumus untuk menghitung varian pada data kelompok. Ya, mirip-mirip ya. Jadi sigma Fx kuadrat dibagi dengan sigma F dikurangi dengan sigma Fx per sigma F dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. 35.375 per 80 dikurangi 1.645 per 80. Ya, ini adalah menghitung rata-rata pada data kelompok. Ya, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Hasilnya adalah 19,37. Ini adalah variannya. Nah, simpangan bakunya berarti akar dari 19,37 yaitu 4,4. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas latihan 7.5. Ya, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas di video kali ini, boleh untuk menuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.